apa yang ada di Nabi Muhammad itu, terutama terkait dengan sifat-sifat Allah, itu hanya Allah yang punya, ya. Hanya Allah yang mampu. Surat Al-Jin ini kenapa banyak berbicara tentang, tolong yang Lampung sudah saya speakernya dimatiin, mikrofonnya yang Lampung dimatiin, Sema Lampung. Sema Lampung. Terus. Sema Lampung bisa dengar atau tidak? Orangnya tidur ini, Sema Lampung ini. Ya, bisa Gus matikan dari Gus Glory aja. Nggak bisa, dia Bisa. nggak tahu ini kenapa ini. Jadi di ayat ini kita diajarkan betul oleh Allah. Di ayat 23 ya. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasay'alanu, itu kalimatnya jelas. Ketika kita di dunia ini kan yang menjadikan kita sombong, yang menjadikan kita kemudian tidak taat Allah, yang menjadikan kita ini adigang, adigung, adikuno, lalu merasa tidak harus taat pada Allah. Itu kan karena kita merasa kuat pertama. Kita merasa kuat, tidak butuh bantuan, tidak butuh apa, dan sebagainya. Padahal nanti begitu sudah tahu mayu aduna, maksudnya mayu aduna ini adalah siksa Allah. Apa yang dijanjikan Allah di dunia, kamu nanti kalau nggak taat akan ada siksa ini. Kan manusia sekarang kan biarin, aku LGBT biarin, ini tuh butuh buku sendiri, biarin, kan gitu. Saya mau zina, mau ngerampok, mau minuman keras, biarin. Oh, ini hidup, ngapain ngatur-ngatur. Saya nggak tutup aurat, biarin. Ini tubuhku, kan gitu. Saya nggak sholat, saya nggak usah ngurusi orang lain lah, jangan sok suci lah, dan lain sebagainya. Suara-suara setan yang muncul dalam hati manusia itu hanya akan menjerumuskan manusia. Tapi manusia sekarang nggak ini. Ketika dia masih sehat, kuat, perasaannya itu bisa mengatur dan berhak atas dirinya sendiri. Padahal nanti begitu sudah jangan belum sampai di dunia. Baru ketika belum sampai di akhirat. Ketika di dunia saja orang ya kalau pas sehat gitu badannya wah, diingatkan itu sok-sokan. Tapi begitu nanti sakit, leprak gitu, badannya ngurus, kering, itu ada, sudah mulai, iya kan? Baru kelihatan, baru kerasa bahwa ternyata dia bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Coba tuh lihat, entah itu artis, entah itu politisi, entah itu konglomerat, kalau sudah sakit gitu, lihat tuh, sinar matanya, wajahnya, itu lihat. Masih ingat pernah ada seorang politisi kondang lah di Indonesia ini, ketika misalnya debat di televisi gitu, luar biasa, ujuk-ujuk sakit gitu, nggak sampai seminggu lah, badannya jadi kurus gitu, matanya teling gitu, sebentar kemudian meninggal. Kita jadi berpikir, tapi atau banyak yang nggak berpikir juga, kemudian berkaca untuk dirinya. Betapa ketika kurus sudah ada siapa-siapa, sudah tidak ada siapa-siapa.
Suara Gusnya hilang. Jadi ini menjadi peringatan kita. Di situ sebutkan, fasaya'lamuna man adha'afu nasiron. Siapa di antara manusia itu yang adha'afu, yang lebih lemah nasiron penolongnya. Jadi kita ini ayolah dulu. Ada juga ya konglomerat Amerika itu Steve Jobs yang punya Apple. Apple itu yang punya pabrik bikin handphone yang seluruh anak muda di seluruh dunia bangga kalau punya HP itu. Bukan hanya anak muda ya, ibu-ibu rempong, bapak-bapak alay. Kalau pegang HP itu malah ditunjukkan kelihatan banget gitu kalau desa. Jadi ini nggak nyinggung siapa-siapa loh ya. Maksudnya itu anak-anak muda sekarang itu kayak merasa bahwa padahal yang punya pabrik itu namanya Steve Jobs itu ujug-ujug sakit. Begitu sakit ini apa kena sakit kanker itu sirosis. Lalu sebentar kurus badannya lalu dia bikin statement pada saat seperti inilah tidak terasa ternyata jabatan, kekayaan, ketenaran, segala yang kita perjuangkan dengan segala macam prestasi, bla 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 itu tidak ada gunanya apa-apa, tidak bisa menolongku dari sakit ini katanya. Tidak ada. Ya punya statement itu captionnya sambil ada foto dia lagi pakai baju rumah sakit gitu. Kurus dituntun sama asistennya itu. Padahal kekayaannya lur. Wah, untuk beli pentol dapat berapa itu? Iya, beneran ini. Kekayaannya wis ratusan triliun pokoknya. Nah, itu menunjukkan. Demikian pula kekuasaan artis. Artis. Coba lihat kemarin di Indonesia itu lihat ya. Ada artis perempuan yang terkenal banget. Sampai jadi semacam apa ya, semacam ikon lah, ikon seksualitas itu. Ternyata sakit, gitu sakit sebentar saya teman kurus mati. Sama pada saat kurus kering kerontang itu, pandangan matanya dulu waktu di panggung, binalnya dan apa menantang Tuhan lah intinya dengan menunjukkan segala sensualitas auratnya itu. Iya mau apa? Kayak sekarang itu ada artis yang nantang-nantang. Iya saya pengen memang berencana ke neraka. Dan nanti di neraka akan ini akan itu. Kan ada yang sekarang artis yang kayak gitu itu. Saya memang nanti di neraka juga banyak akan ketemu teman-teman mau bikin party di sana. Dengan serius itu. Karena dia memang suka menunjukkan apa kebinalan dan sensualitas serta pokoknya begitulah. Intinya tidak percaya sama akhirat, tidak percaya apa. Maka nanti di akhirat dia akan idza ra'au kata Allah. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man adha'afu nasiran. Mungkin pada saat di dunia si artis tadi merasa dia akan tertolong dengan ketenarannya atau kedekatannya dengan pejabat A, pejabat B yang bisa membuatnya dia kebal hukum. Iya di dunia lur sampean mungkin bisa kebal hukum karena hukum yang di dunia buatan manusia, sementara manusia masih banyak dikuasai nafsu sehingga hukum pun masih banyak yang isinya wani piro. Ya toh? Atau tergantung sopo. Tapi nanti di akhirat lur ada yang disebut alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Adakah selain Allah hakim yang paling adil? Oh, tidak ada. Mau nyogok pakai apa di sana sampean? Mau nyogok apa? Kalau di sini sampean melanggar hukum misalnya,
asalkan punya duit banyak, masih bisa lolos, sogok sana, sogok sini. Kalau sampean misalnya melanggar hukum, asalkan dekat sama pejabat A, pejabat B, masih bisa lolos. Tapi kalau di akhirat, sampean mau siapa? Pejabat tertinggi di alam semesta ini Allah. Lah hakimnya Allah. Mau nyogok pakai apa sampean? Gitulah. Ini yang disebut dengan man adhafu nasiron. Dah tidak berlaku. Kemarin kita di surat Al-Haqqah ya. Dalam itu kita bicara tentang orang yang ketika di akhirat dia mengatakan, wah sudah tidak lagi berguna apa yang ada di tubuhku itu ya kan. Dia bilang ketika menerima hisab dengan tangan kiri, maka dia bilang, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliha gitu kan. Tidak lagi berguna harta halaka anni sultaniyah, telah hilang dariku kekuasaanku. Jadi kekuasaannya udah tidak berguna lagi. Jangankan orang yang biasa nebeng kekuasaan orang lain. Wong yang biasa berkuasa sekarang misalnya, ayo aku ini, aku. Tidak ada besok. Yang kemarin itu lah, dalam surat Al-Haqqah itu lah ya. Yang sudah kita pelajari beberapa pekan lalu. Tentang bahwa nanti di akhirat ketika orang menerima buku amal catatannya dengan tangan kiri, maka mereka kemudian, ya laitaha, ayat 27 itu, kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah. Maliyah tidak lagi berguna hartaku. Halaka anni sultaniyah. Hancur lebur, hilang musnah dariku kekuasaanku. Itulah. Berarti kan memang Quran ini sudah memprediksi jauh sebelumnya dulu. Bahwa orang yang berkuasa, bahwa orang yang berharta, harta dan kekuasaannya tidak akan berguna apa-apa di akhirat. Itulah. Ayo Pak, jangan sok-sokan ya. Di sini hanya karena punya rumah 2 hektar, punya jabatan 5 tahun, entah mulai dari kades sampai presiden sekalipun 5 tahun lur, paling diperpanjang 2 periode, kelar sudah. Setelah itu apa? Jangankan di akhirat, kadang di dunia aja udah. Ketika yang pernah berkuasa lalu kemudian tidak berkuasa lagi, itu sudah tidak dihormati orang loh. Iya, itu kan berarti orang menghormati sampean karena jabatan, bukan karena apa? Benar-benar sampean. Jadi orang dekat, nggih, siap, nggih, siap. Itu hanya karena jabatan, bukan karena sampean. Saya aja merasakan kok. Saya aja merasakan itu. Jadi ayo kita hati-hati. Kadang banyak orang di depan kita itu bilang siap-siap, tapi di belakang belum tentu siap juga banyak. Apalagi jabatan duniawi. Ya. Lalu wa aqallu adada, dan lebih sedikit jumlahnya. Kita ini kan, terutama saya sering menyaksikan di TV-TV itu ya. Akan kita geruduk. Akan kita, si ketua ormasnya itu. Karena merasa jumlah dia banyak. Kita punya anggota 10 juta, 20 juta. Aduh. Dikiranya dengan punya anggota sekian belas juta itu dia bisa memaksakan kehendak dan pahamnya pada orang lain. Tidak ada satupun orang bisa memaksakan. Orang mungkin bisa akan takut lalu nurut ya. Tetapi dia tidak pernah nurut 100%. Karena nurut karena takut itu. Hanya nurut yang abal-abal. Kalau dia punya kuasa maka dia juga akan menusuk sampean dari belakang. Dan jangan pernah membanggakan apalagi di hadapan Allah jumlah sampean. Seolah-olah dengan jumlah sampean itu kemudian bisa mempengaruhi Allah itu. Tidak dulu. Ya, misalnya ya, karena zaman merasa
paham kita ini sudah diikuti jutaan orang. Sampean pikir jumlah itu ukuran kebenaran? Enggak, Lur. Enggak. Jumlah bukan ukuran kebenaran. Itu prinsip siapa itu? Prinsip setan itu. Ada dalam Al-Quran kemudian karena jumlahnya banyak itu pasti itulah yang terbenar. Tidak ada gitu. Hadis maupun tidak ada. Jadi misalnya ikutilah orang yang banyak itu tidak ada. Jadi, kenapa? Karena malah sebaliknya itu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una gitu kan. Illa dhanna wa inhum illa yahrum. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini ya, itu dilihat dalam surat Al-An'am ayat 116, coba dilihat. Al-An'am 116. Buka. Itu karena kita bicara adada ya. Karena kita bicara adada atau jumlah yang banyak. Kalau kita bicara jumlah yang banyak, biasanya kita membanggakan itu. Bahayanya kalau kebanggaan kita terhadap jumlah yang banyak itu, lalu membuat kita merasa kitalah pemilik kebenaran. Kalau sudah pemilik kebenaran, kita kemudian sombong, tidak mau menerima masukan, apalagi dari yang jumlahnya sedikit. Padahal sejak dulu para nabi, para rasul, itu jumlahnya pengikutnya sedikit. Saya ulangi. Jumlah pengikut para nabi, para rasul itu sejak dulu sedikit. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathul Mekah membawa sekitar 120.000 pasukan, itu ya pasukan Nabi Muhammad SAW sendiri merasa itu koalisi. Pasukan koalisi yang bukan kok 100% hatinya dalam Islam. Jadi di zaman dulu itu ketika Nabi Muhammad strategi pembangunan kekuatannya itu dengan menjalin banyak koalisi dengan banyak suku. Koalisinya seperti apa? Koalisi-koalisi yang dibangun Rasulullah adalah dengan suku A, suku B. Ayo kita membangun koalisi gimana? Nanti kalau kamu diserang, kami akan bantu. Tapi kalau kami diserang, kamu juga membantu. Saling menguntungkan. Begitu sudah seperti itu, maka kepala sukunya mengatakan, oke, saya ikut Islam. Maka seluruh anggota sukunya ya ikut Islam. Tapi apakah orang itu benar-benar Islam? Nah, itu yang di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu. Yang kemudian ketika mereka benar-benar waqalatil a'rabiyyu amanna, ketika orang Arabi atau orang Arab dusun itu berkata, aku telah beriman. Maka Nabi diperintah Allah, Muhammad katakan sama mereka, jangan bilang kamu telah beriman, walakin qulu aslamna. Kamu baru bisa mengatakan kami taat. Itu tadi. Baru taat berdasarkan itu. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubihim. Karena iman mereka itu belum masuk ke dalam hati. Saya ulangi. Maka jumlah itu jangan dijadikan ukuran. Kenapa? Itu tadi. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 116 tadi. Ya, coba dibaca. Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Shadaqallahul adzim. Jadi kalimat yang jelas yang dibaca Bayan tadi, itu peringatan. Jangan minder karena misalnya mengikuti sedikit orang, atau jangan sok-sokan bangga karena jumlah yang banyak organisasi sampean atau apa. Karena ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum
illa yakhrusun. Wa in dan jika kamu mengikuti aktaro kebanyakan man orang fil ardi di muka bumi yudilluka maka mereka akan menyesatkanmu an sabilillah dari jalan Allah. Kalimat yang kita baris bawahi aktaro. Jadi ternyata aktaro atau kebanyakan itu belum tentu benar. Iya, para nabi, para rasul dulu pengikutnya dikit-dikit aja. Nabi Nuh gitu loh. Ketika bumi di kerem itu loh. Yang ikut perahunya Nabi Nuh kalau salah 70 orang atau 100 berapa gitu. Jadi dibandingkan dengan sekian juta orang gitu loh. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Nabi, apakah nanti yang mengikuti engkau dari umatmu itu 3/4? Katanya 75%. Oh, enggak bisa. Kalau gitu separuh ya Nabi atau 50%? Enggak bisa. 1/4 ya Nabi? Enggak sampai. Umatku yang bisa sampai lulus mengikuti juga itu. Atau kebenaran itu. Seperti bulu putih. Satu yang nempel di kulit sapi yang berbulu hitam. Coba perbandingannya. Satu bulu putih nempel atau ada di tengah sapi atau tengah domba, di tengah yang berbulu hitam. Tuh. Nah makanya sampean jangan minder ya dulur ya. Apalagi sombong. Karena ini tadi, nanti kalau mereka ini merasa bahwa apa yang dijanjikan Allah itu baru kelihatan wa qallu adada. Siapa yang lebih sedikit? Kenapa? Jumlah malaikat dulu. Wah, ini nanti ceritanya panjang. Lanjutkan besok. Jumlah malaikat itu yang megangin orang per orang itu baru kelihatan itu nanti. Berapa miliar malaikat. Ya. Jangankan hanya manusia, setan, jin, iblis saja lempar ke neraka oleh para malaikat itu nanti. Penjaga neraka itu. Ada malaikat itu ya dulu, terangkan dalam hadis itu. Yang sayapnya saja, satu rentang sayapnya saja, itu tembus arah barat, arah timur. Rentang sayap satu saja. Padahal dia diceritakan punya sekian ribu sayap. Nah kalau kayak gitu kita masih merasa besar itu gimana ya? Iya kan? Makanya ketidaktahuan kita akan kebesaran kemahagungan Allah itu yang sering buat kita sombong ya. Hati-hati. Bahkan qul in adri aqribum ma tu'atuna am yaj'alu lahu rabbi amadana. Di sini Rasulullah menegaskan kembali yang ditegaskan dalam surat Al-Kahfi, ana basyarum mislukum. Aku ini manusia biasa, aku bahkan tidak tahu apakah kiamat atau siksa itu yang dijanjikan kalian itu sudah dekat. Am yaj'alun rabbi amada, ataukah masih menunggu waktu lama? Tidak tahu. Loh, Nabi loh tidak tahu. Lah kok sekarang ada yang sok-sokan meramal kiamat atau meramal kamu nanti mati bulan ini. Teman ya percaya kan. Terus percaya itu kan ya ini loh, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pendekar kebenaran di muka bumi, Nabi yang paling agung, yang paling dekat dengan Allah saja. Diperintah Allah untuk berkata, aku tidak tahu apakah sesuatu itu dekat atau masih lama yang diancamkan padamu. Ini kan untuk penegasan supaya kita tidak mengagungkan Nabi Muhammad melebihi Allah. Gitu. Karena yang tahu semua itu hanya Allah. Ya, jelas. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Dan yang maha mengetahui dari hal yang gaib hanyalah Allah. Dia tidak memperlihatkan itu kepada seorang pun. Hanya Allah.
tentang kiamat, tentang kematian seseorang, dan sebagainya. Makanya ayo hati-hati. Saya rasa itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Monggo kalau ada yang mau diperjelas, kalau yang mau bertanya, silakan. Izin Gus. Ini Gus. Tadi kan Gusnya ngendiko bahwa yang diterima itu enggak banyak, sebenarnya cuma ibaratnya bulu putih di sapi hitam. Nah, kalau kayak gini berarti kita itu harus sangat hati-hati sekali ya Gus ya. Karena belum tentu biarpun kita sudah melakukan kebaikan, itu kita bisa diterima ibarat semua amal ibadah kita gitu Gus ya. Matur nuwun Gus untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kehati-hatian itu memang harus benar-benar ini Pak Sarono, harus benar-benar merasa kita ini ada dalam itu tadi serangan setan jin yang bisa membuat apa yang jelek itu tampak baik. Apa yang jelek itu tampak baik. Jadi ini yang harus kita pahami. Karena kalau enggak begitu nanti kita ini kemudian gampang anyut grubyuk ke sana kemari gitu loh. Itu. Nah, ini yang berbahaya karena itu benar itu. Jadi dalam riwayat Bukhari loh itu ya. Bukhari Muslim itu. Jadi ada seorang yang umat Nabi Muhammad ini separuh masuk surga. Itu. Tapi dijelaskan bahwa sungguhnya aku berharap akan menjadi separuh itu. Hanya karena apa? Perumpamaannya seperti rambut bulu putih yang ada pada sapi yang berbulu hitam. Jadi memang harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul. Karena kalau nggak begitu nanti kita itu kemudian menjadi gegabah hanya karena banyak ini. Saya bacakan hadisnya itu. Jadi dari Ibnu Mas'ud disampaikan Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala sampaikan dia berkata, dahulu kami bersama Rasulullah SAW suatu kemah berjumlah sekitar 40 orang itu. Beliau bersabda, apakah kalian rela seandainya menjadi seperempat penduduk surga? Kami jawab iya. Apakah kalian rela seandainya menjadi sepertiga penduduk surga? Kami jawab iya. Kemudian beliau, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangan. Sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh dari penduduk surga. Karena surga itu tidak dimasuki kecuali orang beriman. Tidaklah keadaan orang-orang Islam berada di tengah-tengah orang kafir, melainkan seperti sehelai bulu putih pada lembu hitam atau seperti bulu hitam pada lembu merah. Itu muttafaq alaih itu. Muttafaq alaih. Jadi keadaan umat Islam yang benar-benar Islam ini tentunya itu tidaklah keadaan kalian, ada lagi hadis lain disebutkan juga sama itu. Tidaklah keadaan kalian di tengah-tengah ahli syirik seluruh umat kecuali sedikit sekali seperti selembar bulu yang berwarna merah misalnya berwarna kontras di bulu yang berwarna hitam atau bulat putih yang berwarna hitam. Itu muttafaq alaih itu hadisnya dari Ibnu Mas'ud tadi. Jadi gitu Pak Surono. Jadi jangan sampean minder karena kebenaran yang sampean ikuti itu diikuti 1-2 orang. Juga jangan kemudian, oh ternyata banyak yang ikut-ikut itu aja. Jangan begitu. Gitu ya. Jangan gitu loh. Karena itu tadi. Nah, makanya hati-hati. Oke Pak Surono. Ayo kita, intinya adalah bahwa kebenaran itu tidak ditentukan oleh jabatan, kekuatan, atau hitungan. Ya, tidak ditentukan oleh jabatan, kekuatan, atau hitungan, baik hitungan jumlah
uang, atau hitungan jumlah umur, atau hitungan jumlah apapun mengikut. Enggak. Jelas ya? Matur nuwun, Gus. Nah, ini ada pertanyaan di ruang chat ini. Di ruang chat ada pertanyaan begini. Apa berarti kita tidak boleh, nggih, Gus, kalau dikit-dikit bilang sing penting sehat, itu katanya. Apakah Allah akan cemburu dengan kesehatan, jabatan, harta, dan hal-hal yang kita cintai, lalu diujinya lewat itu? Jelas itu. Jadi kita kalau ngomong gini, yang penting sehat itu tetap boleh. Kalau dalam konteksnya syukur. Jadi begini, kita yang penting sehat itu mensyukuri kesehatan dengan tidak rakus pada hal di luar itu. Itu boleh. Boleh ngomong gitu. Alhamdulillah, yang penting sehat. Ini saja udah nikmat luar biasa. Boleh. Dan memang betul, bukan kok Allah cemburu pada harta jabatan. Wong itu semua juga milik Allah. Ya, itu semua milik Allah. Tapi Allah sudah jelas mengatakan kepada kita, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Itu disebutkan itu dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina, dihiasi. Arti dari dihiasi itu diuji manusia itu. Dengan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Kecintaan dan kecenderungan terhadap apa? Hubbus syahawati minan nisa, terhadap pasangan ya, baik laki perempuan, itu disebut perempuan. Wal banin, dan anak-anak yang ganteng lanang, yang ganteng wedok sing lucu. Wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang melimpah. Minadz zahabi, dari emas, wal fiddah, dari perak. Wal khairil musawwamah, dan dari kendaraan yang mewah. Di situ khairul musawwamah itu kuda-kuda yang kuat. Wal an'am, dan ternak, wal harf, dan buah-buahan. Dzalika, kata Allah, itu semua mata'ul hayatid dunya, hanyalah kenikmatan kehidupan dunia, kata Allah. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, sedang di sisi Allah ada yang lebih baik, ada sesuatu yang hebat. Bukan itu maksudnya. Allah begitu, mafhum muwafaqahnya itu. Ayat selanjutnya sampai qul a'unabbiukum, maukah kamu Muhammad kan bilang sama mereka, maukah kamu aku tunjukkan kepada kalian bi khairin, dengan yang lebih baik min talikum, dari semua itu tadi. Tapi lilladzina taqaw, tapi hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan diberikan pasangan yang suci. Wa ridwanum minallah, dan yang paling utama adalah ridha dari Allah. Ya, wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha memperhatikan atau meneliti hamba-hambanya. Tahu surat apa? Ali Imran ayat berapa? Yang saya baca tadi dulu. Itu, jadi memang itu ujian loh. Apakah sampean akan menjadikan itu sebagai sesuatu yang utama atau sebagai pelengkap dan support kita mengabdi pada Allah. Maka jangan salah pilih gitu ya. Jadi Allah tidak cemburu, itu memang milik Allah kok. Itu hanya sebagai apa? Kalau kamu tak uji dengan begini manusia, apakah kamu lupa pada Allah? Ternyata banyak manusia yang lupa. Ya. Itu kajian kita pada pagi hari ini, insya Allah akan kita lanjut ya, pada besok pagi. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan ya, utamanya kesehatan baik jasmani maupun ruhani. Jasmani, kalau
makan itu adalah Padamkan. dan itu dulu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Alhamdulillah, Gus. Kesehatan, arahan, bimbingan, pelindungan dan ampunan ila akhirnya hayat Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat. Amin. Allahumma atina fi man atayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta wa qina sharra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka wa inna la tudillu. Rabbana ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka. اللهم ارفعنا البلاء والوباء بالحسن ونجنا في الشر ربنا نجنا اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا ربنا ونفق بنا ما شهدتنا فنلا في قلوبنا قاعدة إذا Amin. وارنا ونفسنا تب علينا ورحمة ربنا اتنا في الدنيا حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.